Lausa harapkan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat, begitu juga dengan semua keluarga dan orang-orang yang kalian kasihi. Hari ini Lausa Shirley mau mengajak kalian untuk kita bersama-sama bersekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Allah dan untuk mendengarkan firman-Nya. Lausa mengajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian, satu pujian yang mengatakan bahwa seluruh semesta, alam ciptaannya menyanyi dan memuliakan nama Allah kita. Semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada, semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah. La 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 la. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekar, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Masih dengan tetap berdiri ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh bersama-sama dengan seluruh alam semesta dan ciptaan Tuhan menyanyi dan memuliakan nama Allah. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, juga kepada orang-orang yang kami kasihi, sehingga pada hari ini kami boleh sama-sama bersekolah minggu. Tuhan Yesus, kami rindu untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih rindu kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh membebaskan diri kami dari setiap gangguan-gangguan, dan selama beberapa waktu ke depan kami boleh berkonsentrasi penuh ketika kami bersekolah minggu ini. Tolong kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, silakan duduk adik-adik. Nah, kalian tahu nggak? Selama bulan Agustus ini, gereja kita mengadakan bulan misi dan pekabaran Injil. Apa ya artinya? Artinya selama bulan Agustus ini gereja kita akan mengajak semua jemaat termasuk juga kalian untuk bersama-sama bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Dan bukan cuma itu, gereja kita juga mengajak untuk kita mengumpulkan dana. Untuk apa ya? Ya, untuk membantu para misionaris dan para hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan di luar sana yang melakukan pekerjaan misi. Adik-adik, kenapa ya kita harus bermisi? Nah, firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 10 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang berlari dan ia menjadi selamat. Ya adik-adik,
harus kita beritakan bahwa nama Yesus adalah menara yang membawa keselamatan. Dan kita harus memberitakan kepada orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka bisa seperti kalian dan Lause, menjadi selamat di tangan Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa kita punya Allah yang luar biasa hebat dan besar. Dan kita mau mengabarkan itu kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Allah ada di tengah kita. Pakai gerakan ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. Tuhan Allah ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. We've got a great, big, wonderful God, a God who loves every one of us. Got a great, big, wonderful God. Sekali lagi ya. We've got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. A God who loves every one of us, done so much for all of us. Great, big, wonderful God. We've got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. A God who loves every one of us, done so much for all of us. Great, big, wonderful God. He never, never, never leave us. He's always standing by to pick up us if we stumble. We are the apple of His eyes. We got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. A God who loves every one of us, done so much for all of us. Great, big, wonderful God. He never, never, never leave us. He's always standing by to pick up us if we stumble. We are the apple of His eyes. We got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. A God who loves every one of us, done so much for all of us. Great, big, wonderful God. Wah, gimana? Tuhan kita itu luar biasa ya. Dia melakukan semuanya buat kita. Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima kasih Yesus yang begitu luar biasa? Gimana? Betul, kita harus sedikit demi sedikit mau berubah menjadi semakin hari semakin sama dengan Tuhan Yesus. Semakin hari semakin cinta Tuhan, dan semakin hari semakin benci dosa. Yuk, kita mau nyanyikan pujian sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat, Tuhan ubah sifatku yang gak baik menjadi berkenan di mata Tuhan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku kenal Dia.
sekarang silakan duduk. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selama bulan Agustus ini kita akan belajar mengenai satu orang tokoh ya. Siapa tokoh itu? Minggu lalu sudah diajarkan, yaitu siapa? Ya, Saul. Hari ini kita mau belajar mengenai Saul. Tetapi kita mau belajar tentang Saul, bagaimana Saul itu bertindak setelah ia menjadi seorang raja di Israel. Nah, pasti kalian ingat kan bagaimana Saul dipilih Tuhan, dia diurapi oleh Samuel, dan dia menjadi seorang raja. Nah, yang akan saya ceritakan sebentar lagi adalah apa yang dia lakukan setelah Saul menjadi seorang raja. Nah, adik-adik, sebagai seorang raja yang baru, Saul harus memimpin pasukannya, harus memimpin rakyatnya untuk berperang melawan orang-orang yang ada di sekitar daerah tempat mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa menguasai tanah mereka dan bisa menduduki tempat daerah mereka. Nah, satu kali Saul memimpin pasukannya yang jumlahnya 3.000 orang untuk melawan orang-orang Filistin. Kalau kalian ingat siapa orang Filistin ini, kalian pasti tahu bahwa Filistin ini adalah satu bangsa yang begitu besar, begitu ditakuti, dan mereka begitu kuat. Nah, pada waktu itu Saul memimpin 3.000 pasukannya, 2.000 ada bersama dengan dia, dan 1.000 lagi bersama dengan Jonathan anaknya. Mereka mau melawan orang Filistin. Adik-adik, ketika mereka tahu bahwa mereka harus melawan orang Filistin, orang-orang Israel di bawah pimpinan Saul ini, mereka mulai rasanya takut. Mereka takut dan gemetar. Kenapa adik-adik? Karena di firman Tuhan dikatakan orang-orang Filistin ini jumlahnya, kalian lihat ya, mereka berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta. Kemudian 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Wow, ada yang bisa hitung nggak pasir di tepi lautan itu berapa? Nggak terbayang jumlahnya berapa. Sedangkan Saul, mereka cuma 3.000 orang. Mereka ketakutan. Mereka takut. Tapi kemudian Saul ingat, waktu itu Samuel pernah berkata supaya dia pergi ke tempat di Gilgal dan menunggu Samuel di sana selama 7 hari. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, supaya Tuhan menyertai bangsa Israel. Karena itu Saul dia segera pergi adik-adik. Dia pergi ke Gilgal dan berusaha untuk menunggu selama 7 hari. Samuel datang dan memimpin upacara korban bakaran, mempersembahkan kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Allah supaya bangsa Israel diberkati ketika mereka melawan orang Filistin. 7 hari di tengah-tengah ketakutan itu rasanya lama adik-adik. Dan yang kemudian yang terjadi apa? Pasukan Saul itu mulai kocar-kacir. Mereka lari ke sana dan kemari dan mereka ngumpet. Karena mereka takut dengan pasukannya orang Filistin yang begitu banyak. Dan satu persatu mereka mulai meninggalkan Saul. Mereka pergi menyelamatkan diri mereka sendiri masing-masing. Aduh, Saul tambah khawatir. Dia menunggu Samuel, kok Samuel gak datang-datang. Dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah untuk menunggu Samuel. Dan dia tahu bahwa dia sebagai raja gak punya hak untuk memimpin upacara korban bakaran. Karena yang berhak itu adalah seorang nabi, yaitu seorang imam, yaitu Samuel. Tapi ketika Saul khawatir dan dia mulai berpikir dengan pikiran dia macam-macam, dia merasa, sudahlah, Samuel ditunggu gak datang-datang. Padahal ini rakyatku udah mulai kocar-kacir, mereka udah ketakutan akan diserang oleh orang Filistin. Sehingga Saul merasa, Tuhan pasti juga seneng lah. Aku
kirimin korban bakaran ini supaya Tuhan menyertai aku dan pasukanku melawan orang Filistin. Sehingga apa yang dilakukan? Saul yang tidak punya hak untuk memimpin upacara korban bakaran itu, dia memimpin upacara tersebut dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Nah adik-adik, gak berapa lama Samuel datang dan Samuel kaget melihat apa yang dilakukan Saul. Samuel menegur Saul dan mengatakan, mengapa engkau melakukan ini? Padahal Allah sudah menyuruh engkau, memerintahkan engkau untuk menunggu aku, dan aku akan memimpin upacara korban bakaran ini. Samuel gak merasa takut dan gak merasa bersalah. Dia bilang malah kepada Samuel, lagian sih, aku sudah tunggu 7 hari tapi engkau gak datang-datang. Kamu lihat nih, pasukanku udah pada kocar-kacir, mereka udah berantakan kemana, mereka takut karena mereka lawan orang Filistin, sedangkan Allah belum memberikan berkatnya kepada pasukanku dan membuat aku untuk berani maju. Samuel berpikir dia melakukan apa yang benar. Saul berpikir dia melakukan apa yang benar. Tapi kemudian Samuel berkata, Saul, betapa bodohnya engkau. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tapi karena engkau tidak taat, maka kerajaanmu tidak akan tetap. Kemudian Samuel meninggalkan Saul. Nah adik-adik, setelah itu waktu pun berlalu. Dan pada saat itu, setelah lewat peperangan melawan orang Filistin, kemudian Samuel pada satu kali dia mendapatkan firman dari Allah yang mengatakan, menyuruh untuk Samuel itu menghampiri Saul untuk bilang kepada Saul untuk mereka harus melawan satu bangsa yang jahat, satu bangsa yang pernah menyerang orang-orang Israel ketika mereka di dalam perjalanan. Mereka melawan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak jujur, sehingga banyak orang Israel pada waktu itu yang menjadi korban, yaitu bangsa Amalek. Dan Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengatakan kepada Saul supaya dia harus menghabisi semua orang Amalek. Gak boleh ketinggalan satu orang pun, karena kejahatannya sudah luar biasa di mata Tuhan. Bahkan bukan cuma orang-orangnya aja, tetapi semua harta benda, termasuk dengan hewan-hewan, kambing, kemudian domba, kemudian semuanya, itu semuanya harus ditumpas, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kemudian Samuel pun menyampaikan itu kepada Saul. Kali ini Saul ikut gak? Dia ikutin. Dia ikutin apa? Dia ikutin untuk melawan orang Amalek. Kali ini Saul bawa tentara yang jauh lebih banyak. Dia membawa banyak sekali pasukannya, dan kemudian dia pergi untuk melawan dan menumpas bangsa Amalek. Orang Amalek kalah. Tetapi Saul lagi-lagi dengan pikirannya sendiri, dia mengambil Raja Agag. Siapa Raja Agag adik-adik? Raja Agag ini adalah rajanya orang Amalek. Dia nggak bunuh, padahal Tuhan perintahkan harus bunuh semua orang Amalek karena mereka begitu jahat. Mereka harus menumpas orang Amalek. Tapi Saul apa? Enggak, dia tangkap orang Agag, Raja Agag ini, dan dia nggak bunuh, dia bawa, dia sandera. Kemudian yang tadinya Tuhan perintahkan seluruh harta benda harus dihabiskan, seluruh hewan-hewan harus dihabiskan, enggak dilakukan juga. Apa yang dia lakukan? Saul menyuruh pasukannya untuk memilih. Kalau ada lembu-lembu yang tambun atau dengan yang montok-montok, yang sehat-sehat, kemudian domba-domba yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya baik, itu jangan dibunuh. Bawa pulang ke negeri Israel. Jangan itu disia-siakan. Itu kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dengan hal itu. Nah, ini sekali lagi, Saul berpikir dia lebih pintar dengan pikirannya sendiri. Dia menyuruh untuk, kan sia-sia
kalau itu yang baik-baik itu dibuang. Jangan, kita bisa manfaatin. Kita bisa bagi buat orang Israel, kita bisa bagi buat orang-orang yang membutuhkan. Kelihatannya baik ya adik-adik ya. Kelihatannya Saul melakukan satu hal yang baik. Tapi dia lupa bahwa Allah sudah memerintahkan kepada Saul untuk menghabisi semua orang Amalek dan semua harta benda dan hewan-hewan yang ada di sana. Satu kali Tuhan kembali berbicara kepada Samuel dan mengatakan, Samuel, engkau pergilah kepada Saul. Dia baru saja pergi ke Gunung Karmel untuk membuat satu batu peringatan. Tapi batu peringatan itu bukan ditujukan buat aku, kata Allah. Tapi batu peringatan itu ditujukan untuk Saul yang sudah berhasil untuk melawan orang Amalek. Samuel pun akhirnya pergi. Dia pergi kepada Saul dan kembali dengan hatinya yang begitu hancur. Karena Samuel itu sebenarnya sangat mengasihi Saul. Dia mengatakan kepada Saul, 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 apa lagi yang engkau lakukan? Saul kemudian bilang, dengan gagahnya, dengan bangganya dia bilang, aku sudah melakukan semua perintah Allah. Oh ya, kata Samuel. Iya betul, aku sudah menumpaskan orang Amalek dan mereka semua sudah kalah, kata Saul dengan bangganya. Kemudian Samuel berkata, kalau begitu, apa yang aku dengar? Aku mendengar ada suara-suara lenguhan lembu, aku mendengar ada suara embikan domba yang ada di sini. Saul kaget dan dia bilang, oh kalau itu begini loh, aku berencana untuk mengambil nih lembu-lembu yang tambun, domba-domba yang bagus. Aku mau persembahkan kepada Tuhan Allahmu. Wow. Saul dengan lantang dia mengatakan kepada Samuel, ini loh, aku melakukan hal yang baik. Tujuannya, aku mau persembahkan buat Tuhan Allahmu, Samuel. Satu hal yang sungguh luar biasa, tidak menghormati Allah. Adik-adik, Samuel berkata, Saul, engkau sudah merasa bahwa engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Engkau merasa engkau sudah melakukan suatu hal yang kau rasa baik buat Tuhanmu. Tapi mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Samuel berkata dengan satu kata-kata yang begitu keras. Samuel berkata kepada Saul, Saul, apakah Tuhan berkenan kepada persembahanmu? Tidak. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan kita. Tuhan gak berkenan kepada kita yang kelihatannya melakukan perbuatan-perbuatan baik di mata orang lain. Tuhan gak berkenan ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan, tetapi pada ujungnya kita gak taat kepada Tuhan. Adik-adik, di dalam kehidupan kita melihat begitu banyak orang baik. Orang melakukan ini, melakukan itu untuk orang baik, untuk yang kelihatannya baik. Tapi apakah yang baik itu baik di mata Tuhan? Ketika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, semua itu menjadi sia-sia. Lausa nggak tahu ketika kalian ada di gereja beberapa bulan yang lalu, Lausa yakin kita sebagian di antara kita udah sama-sama melayani, bukan? Ada yang melayani jadi singer, ada yang melayani jadi penerima tamu, penerima tamu, ada yang menjadi kolektan, ngumpulin persembahan. Bahkan ada di antara kalian mungkin yang udah ikut paduan suara, bahkan juga ada yang ikut ensemble. Banyak ya, dan kita ngerasa, oh aku kan jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu ya harus melayani. Jadi kalau lo setawarin, oke, kamu mau
nggak jadi pemain paduan? Kamu mau nggak jadi paduan suara? Mau Lause. Dan ngerasa, tuh lihat Tuhan, aku sudah melayani Tuhan loh, aku sudah melakukan pekerjaan Tuhan loh, dan harusnya Tuhan bangga dong sama aku. Dia, adik-adik, ini yang firman Tuhan hari ini mau mengatakan sesuatu hal kepada kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ngerasa kita sudah melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, belum tentu Tuhan berkenan kepada apa yang kita lakukan. Loh, kok begitu Lause? Iya, kita merasa kita sudah melakukan semua yang baik, kita sudah merasa melakukan melayani Tuhan dengan baik, tetapi kita nggak pernah taat pada perintah Tuhan. Tuhan bilang semua sia-sia. Apakah aku perlu persembahanmu? Tuhan nggak butuh persembahan kita, adik-adik. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat kaya. Tuhan nggak butuh kita untuk kita kasih persembahan kepada Tuhan dengan hati ini, Tuhan, aku punya 10.000 nih ya Tuhan, aku sudah kasih loh Tuhan 10.000. Tuhan nggak butuh itu, adik-adik. Kenapa? Karena 10.000 itu sebenarnya asalnya dari Tuhan. Jadi ya itu sebenarnya milik Tuhan. Tapi yang Tuhan butuh adalah hati yang taat kepada Tuhan, hati yang taat kepada firman Tuhan. Dan Saul gagal di dalam hal ini. Saul ngerasa dia melakukan hal-hal yang menurut dia baik, yang menurut dia bisa lakukan, dan ini mungkin bisa lah menyenangkan hati Tuhan. Tapi dia lupa untuk taat kepada Tuhan. Dia lupa untuk taat kepada Allah. Adik-adik, Lause mau bercerita tentang satu orang yang bernama George Mueller. George Mueller ini adalah seorang hamba Tuhan yang diberikan anugerah kepada Tuhan, diberikan hati untuk melayani anak-anak yatim piatu. Jadi pada saat itu dia ada mengasuh sekitar 300 anak yatim piatu. Bayangkan adik-adik, 300 anak yatim piatu yang harus dia kasih makan pagi, siang, dan malam. Tetapi luar biasanya George Mueller ini nggak pernah sekalipun dia minta-minta kepada orang-orang untuk ayo dong bantu donasi nih anak-anak panti asuhan ini butuh makanan. Enggak, dia nggak pernah. Bahkan yang dia lakukan adalah dia mengajak anak-anak yatim piatunya untuk terus berdoa sama Tuhan. Nggak jarang ya adik-adik, ketika mereka mau makan, itu makanannya belum ada di meja. Tapi George Mueller ini mengajarkan kepada anak-anaknya, kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih makanan. Dan gak satu kali, dua kali. Kadang-kadang ketika mereka mau makan dan tidak ada makanan, tiba-tiba ada orang yang memberikan makanan persembahan untuk mereka makan pada saat itu. Luar biasa ya. Nah, pada satu kali George Mueller berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa berulang-ulang. Yang dia doakan apa adik-adik? Dia doakan supaya Tuhan menggerakkan hati orang-orang kaya di gerejanya untuk mau memberikan persembahan bagi panti asuhan ini. Dia berdoa. Dan satu kali di depan rumah panti asuhannya itu yang isinya 300 anak, tiba-tiba ada satu mobil Rolls Royce datang adik-adik. Pasti orang kaya dong yang datang kan? Dan kemudian orang kaya ini turun dari mobil dan mulai mengetuk pintu rumah yatim piatu yang dipimpin oleh George Mueller. Pintu dibuka. George Mueller kaget. Wah, ini kan salah satu orang kaya yang ada di gereja kita. Mau apa ya dia kemari? Kemudian mereka berbincang-bincang dan si orang kaya ini berkata, George Mueller, aku ingin memberikan persembahan bagi panti asuhan kamu. George Mueller seneng. Doaku terkabul. Kemudian dia mengatakan, si orang kaya ini mengatakan, uang ini gak usah kamu apa-apakan. Cukup kamu masukkan saja ke dalam bank, dan kemudian nanti bunganya itu yang kamu hasil dari bank itu cukup untuk menghidupi anak-anak panti asuhanmu setiap bulan. Jadi kau gak usah khawatir lagi, kau gak usah takut lagi dengan kekurangan makanan. Gak perlu. Ini kamu pegang uang ini. Wah, George Mueller dengan senang dia pegang uang di dalam koper itu adik-adik yang jumlahnya banyak.
Ketika dia pegang dengan senang, tapi kemudian dia pegang, hati dia ngerasa nggak enak. Di dalam hati dia merasa gelisah. Apa ini? Kemudian George Muller bilang kepada orang kaya itu, "Bapak maaf, bolehkah Bapak memegang lagi uang ini? Bapak pegang dulu dan kasih saya waktu 1 minggu. Biar saya berdoa dulu sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan persembahan ini." Orang kaya ini bingung, "Loh gimana sih? Ini saya mau mempersembahkan buat kalian dan udahlah, setelah ini kalian gak usah pusing lagi. Kalian gak usah pusing lagi akan kekurangan. Ini kamu harus." George bilang, jangan Tuhan. Bapak pegang aja dulu dan 1 minggu saya akan berdoa pada Tuhan. Dan kemudian selama 1 minggu itu George Muller berdoa kepada Tuhan. Dia minta pimpinan Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, apa yang harus dia lakukan dengan persembahan yang diberikan oleh orang kaya itu. 1 minggu berlalu dan orang kaya ini kembali datang ke rumah yatim piatu dari George Muller. George Muller membuka pintunya dan mereka berbincang-bincang lagi. Orang kaya ini bilang, "Bagaimana? Ini uangnya. Aku akan berikan kepada kamu karena ini aku sudah janji bahwa aku akan berikan ini kepada kalian." George Muller dengan senyumnya, dengan sukacitanya dia berkata kepada orang kaya ini, "Tuhan, Bapak yang terhormat, terima kasih untuk kebaikan hatimu. Tapi aku sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sudah berbicara kepadaku bahwa aku tidak, untuk jangan mengambil uang ini." Orang kaya ini bingung. "Hah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Tuhan untuk tidak mengizinkan kau untuk mengambil uang persembahan ini? Ini bukan buat engkau, tapi untuk anak-anakmu, untuk anak-anak yatim piatu asuhanmu." George Muller berkata, "Iya, betul sekali. Tetapi aku takut ketika aku mengambil uang ini, maka kebergantunganku kepada Tuhan menjadi hilang. Aku tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Padahal selama ini, ketika aku bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan aku dan anak-anak ini." Adik-adik, ilustrasi atau cerita yang Lause sampaikan kepada kalian ini mungkin buat manusia, mungkin buat dunia mengatakan itu satu hal yang bodoh, sesuatu hal yang gak masuk akal. Tetapi itulah kekristenan. Itulah hidup menjadi anak-anak Tuhan. Hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Sama seperti ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Tujuannya hanya satu, adik-adik. Dia datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena itu yang Allah perintahkan. Karena itu yang menjadi tujuan Allah. Dan Yesus taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, supaya kalian, Lause, dan orang-orang boleh menerima anugerah keselamatan itu. Adik-adik, belajar untuk taat sama Tuhan menjadi satu hal yang utama dalam hidup kita. Sama seperti ketika Yesus taat kepada Allah, datang ke dalam dunia, mati untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami untuk taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami masih kecil. Kadang-kadang kami bertindak semau kami. Tapi hari ini Tuhan ajarkan kami untuk boleh taat kepada Tuhan. Untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kami boleh terus mengajarkan kami
untuk semakin hari semakin cinta Tuhan, dan semakin hari semakin membenci dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib buat kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari pada saat ini sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian sambil kita boleh mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Sekali lagi, Lausa mengundang untuk kalian boleh menitipkan kepada mama atau papa untuk minta transfer ke rekening yang ada di layar kalian. Kita ingat bahwa persembahan kita akan, jikalau Tuhan berkenan, boleh Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita mau menyanyikan pujian berikut ini. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, kalau kita sudah melakukan persembahan kita, mari kita sama-sama berdiri. Kita mau membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih izinkan kami untuk boleh berbagian mendukung pekerjaan Tuhan di gereja, bahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan misi Tuhan di luar gereja. Kiranya Tuhan boleh menerima setiap persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan terhadap persembahan kami ini. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk memberikan persembahan ini disertai dengan hati yang taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Tetapi setelah itu Lausa akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi bahan kita di dalam sekolah minggu kita hari ini. Kita mau nyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan terima kasih kalau kami sudah boleh menyelesaikan sekolah minggu kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang semakin hari semakin taat kepada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang rindu untuk membaca firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang rindu untuk boleh berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Menjadi anak-anak yang rindu untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan.
Tolong kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yang menjadi bahan kita pada hari ini yaitu terambil dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 14. Dan kemudian dilanjutkan dengan 1 Samuel pasal 15. Ya, nanti kalian akan bisa lihat di layar berikut ini. Judulnya adalah Saul ditolak menjadi raja. Saul ditolak menjadi raja. Yang menjadi ayat hafalan kita itu terambil dari 1 Samuel 2 ayat 30C. 1 Samuel 2 ayat 30C. Ya, dibuka Alkitabnya. Nah, kalau yang sudah dapat boleh sama-sama dengan Lause baca 1 Samuel 2 ayat 30C. Ya, cuma sedikit aja adik-adik. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ya, adik-adik, ayat hafalannya boleh dimulai dari sebab siapa yang menghormati aku, yaitu menghormati Allah, akan Allah hormati, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina Allah akan dipandang rendah. Ya, jadi kita boleh tulis ayat hafalan ini dan kalian boleh hafalkan. Nah, adik-adik, ada satu satu aktivitas untuk kita semua. Ya, apa aktivitasnya? Aktivitasnya yaitu kalian boleh membuat di selembar kertas, dan kalian boleh tuliskan ayat hafalan yang tadi kita tuliskan itu. Kemudian kalian boleh hias, kalian boleh gambar-gambar, kalian boleh kasih warna, dan kemudian di ujungnya nanti kalian boleh tempelkan satu gantungan yang terbuat dari tali atau apapun, dan itu kalian boleh gantung di mana kalian bisa lihat. Nah, hasilnya seperti apa? Kalian boleh kumpulkan ke Lause kalian masing-masing. Dan nanti hasil yang paling baik nanti akan dipilih oleh Lause-Lause, dan nanti akan bisa menjadi satu berkat buat orang lain juga ya. Jadi jangan lupa bikin ayat hafalan di atas satu kertas, dan kemudian kalian hias dengan baik ayat hafalannya, dan ini boleh menjadi satu tempat atau jadi satu pajangan, satu hiasan yang mengingatkan kalian untuk terus setia dan taat kepada Tuhan. Ya, Lause tunggu hasil kalian. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.